Oke guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai data definition language, di mana akan didemokan pembuatan dua buah tabel, kemudian merelasikan kedua tabel itu, lengkap juga dengan adanya penambahan kolom, penghapusan, dan pengubahan kolom. Nah, jadi di sini saya menggunakan MySQL Workbench dan saya menggunakan XAMPP. Jadi pastikan dulu MySQL di XAMPP itu udah jalan, udah di start dan sudah berhasil. Kemudian di sini saya sudah membuat koneksi. Kalau kalian masih bingung caranya buat koneksi, please kalian bisa lihat video saya yang ada di dalamnya Manage Connection. Oke, ini kita continue aja. Nah, jadi saya akan demokan mengetikkan DDL di dalam sebuah query file ya. Jadi di sini new query tab bisa atau di sini plus SQL juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini langsung aja saya simpan ya supaya nanti tidak jadi save script supaya nanti kalau terjadi sesuatu dan lain hal saya tidak kehilangan data saya gitu. Jadi saya akan buat di sini. Nah, jadi DDL script 1. Nah, kalau sudah simpan, mari kita langsung buat database-nya. Untuk membuat database, kita menggunakan create. Nah, create database. Apakah ini harus huruf kapital? Tidak. Misalnya saya kasih latihan 27 ya, karena sekarang tanggal 27 misalnya begitu. Oke, karena saya latihannya udah banyak ya. Untuk mengeksekusinya kalian boleh blok, kemudian kalian execute yang pakai gambar petir ini, atau letakkan aja kursor kalian sembarang, yang penting sebelum tanda titik koma, kemudian kalian execute. Berarti ini dia hanya mengeksekusi satu perintah sampai ketemu tanda titik koma aja. Nah, kalau udah berarti ini udah sukses ya. Nah, berarti sebenarnya database-nya udah ada. Sebenarnya kalian bisa cek di sini sih. Tapi kita langsung aja ya. Use, artinya ketika kita ingin mengisi tabel ke dalam database ini, kita harus pilih dulu database-nya. Database mana sih yang kita inginkan untuk dibuat tabel, itu kita tuliskan dalam use. Jadi, use latihan 27. Nah, jadi seperti itu. Ingat kursornya letakkan di dalam, kemudian execute. Gitu. Pastikan juga kalau kalian menggunakan yang eksekusi ada kursornya ini, kalian kan nggak ngeblok tuh. Pastikan di sini dia udah titik koma gitu ya. Kalau belum titik koma, otomatis dia di sini ketika kalian jalankan gitu kan. Nah, jadi dia dari awal nih gitu. Dia dari awal akan dijalankan karena di sini kan dia akan menjalankan dari sebelum titik koma sampai atas. Jadi seperti itu. Tapi kalau udah kalian titik koma nih, ini kalian use sih nggak bakal error gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, lalu sekarang kita akan coba perintah untuk membuat tabel. Oke, tabel kita yang pertama bernama barang. Oke, langsung ya, create table itu digunakan untuk membuat tabel. Kemudian nama tabelnya adalah barang. Nah, jadi di sini kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa titik koma langsung. Dan jangan lupa pencet Ctrl S sering-sering ya, biar tidak hilang. Nah, kolom pertamanya kode, ini langsung saya copy aja ya. Saya copy. Kode misalnya saya char 5. Nah, misalnya seperti itu. Panjangnya 5. Kemudian antara satu kolom dengan kolom yang lain pisahkan dengan koma. Nama ini karena panjangnya tidak seragam ya. Kalau kode kan mungkin sama-sama 5. Kalau nama ini kan ada yang mungkin 10 panjangnya gitu kan. Ya silakan diisi sesuai. Ini maksimalnya 30 gitu artinya ya. Kemudian harga ini misalnya integer. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada 3 kolom, kode, nama, dan harga untuk di tabel barang dengan masing-masing tipe datanya. Integer ini berarti dia bilangan bulat gitu ya. Oke, kalau kolom terakhir nggak usah dikasih koma segala, nanti error ya. Nah, kalau udah, ini bisa kalian execute atau kalau kalian agak ragu-ragu ya kalian bisa blok, kemudian kalian eksekusi. Saya langsung aja saya eksekusi, yang penting kursornya di antara create sampai titik koma ya. Execute, nah udah. Oke, tapi pastikan di atas ini sudah titik koma ya. Kalau yang ini kan komentar, ini mah bebas gitu. Jadi min-min spasi gitu ya. Oke, ini sudah nih, create table-nya udah ada. Nah, kalau create table-nya sudah ada, sekarang mari kita coba membuat tabel yang kedua, tabel kategori. Nah, jadi di sini create table
sama ya, kategori. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana men-set primary key langsung. Jadi di sini setelah saya yang di atas, yang di barang itu tidak ada primary key-nya, sedangkan yang di kategori sekarang saya akan tambahkan primary key dan di sini saya contohkan kode kategorinya itu adalah integer. Nah, jadi di sini supaya beda ya. Ini saya kasih nama kode kategori gitu aja ya supaya agak beda nanti. Lalu auto increment misalnya kalau saya ingin dia otomatis. Ini bisa kalian tab aja sih, tapi jadi huruf kecil saya nggak suka. Jadi integer auto increment artinya dia akan otomatis habis 1 kodenya jadi 2, habis 2 jadi 3 dan seterusnya. Kemudian saya set primary key. Itu adalah salah satu cara untuk memberi kunci primer kepada sebuah tabel. Jadi langsung aja, kalau mana sih yang di-set menjadi kunci primer, langsung kasih primary key gitu di sampingnya. Nah, nama ini misalnya saya kasih nama kategori. Nah, nama kategori misalnya dia ya udahlah varchar 30 juga ya samain ya, nggak apa-apa juga sih. Ini kalian eksekusi langsung. Nah, ceklik. Nah, pastikan di sini kalian udah sukses nih. Udah contreng berarti udah sukses. Jadi kalau kita ingin melihat tabel-tabelnya, kita bisa pakai show tables. Oke, execute. Nah, ini udah ada nih, tabel barang sama tabel kategori. Nah, setelah belajar bagaimana membuat database dan membuat tabel, gimana kalau ternyata ada yang ingin kita ubah-ubah gitu kan? Ternyata di tabel barang, saya ingin menambahkan sebuah kolom. Nah, Kak, berarti kan ini bukan membuat sesuatu yang baru, tapi memodifikasi tabel yang udah ada. Untuk memodifikasi struktur dari tabelnya, kita menggunakan alter. Jadi alter table, tabel mana sih yang ingin kita utak-atik barang? Nah, kita mau ngapain? Mau menambah kolom, berarti add. Seperti itu. Kolom apa yang mau ditambah? Misalnya saya mau menambahkan kolom kategori. Misalnya kategorinya apakah kategori 1, 2, 3 itu kan integer. Berarti saya tipenya jadi tambahkan apa nama kolomnya, kemudian apa tipe datanya. Jadi seperti itu. Baru kalian execute. Nah, ini udah nih. Alter tabelnya udah contreng berarti dia udah sukses. Kalau kalian mau lihat isi dari tabelnya, kalian tinggal describe barang. Nah, kemudian execute. Nah, ini ya. Jadi ada kode, nama, harga, kategori ini udah muncul. Oke, apakah menambahkan kolom ini hanya bisa satu-satu? Enggak sih, sebenarnya bisa beberapa langsung. Nah, contohnya kayak gini ya. Saya alter tabel barang. Nah, sini aja. Alter tabel barang, misalnya saya mau menambahkan tanggal expired. Kalau tanggal expired berarti dia date ya, karena tipenya tanggal. Kemudian, kalau menambahkan lagi satu, tambahkan dengan koma. Nah, add-nya ini ditulis lagi, harus ditulis setiap kali ada kolom yang ditambahkan gitu ya. Misalnya saya tambahkan stok deh. Stok itu misalnya integer. Nah, titik koma karena udah 2. Ini intinya pokoknya nambah lebih dari satu tinggal pisahkan koma terus add gitu. Jadi kalau nambah lagi ya koma, add apa. Jadi sama aja sih jadinya. Ini kalian eksekusi, ceklik. Nah, ini udah berhasil ya. Kalau kalian describe nih, nah ini udah masuk stoknya gitu. Nah, itu adalah cara untuk kalau kalian kelupaan terus mau menambah. Gimana kalau misalnya saya mau mengubah tipe data, misalnya nih, oke nama ini di tabel barang saya bukan varchar 30, ternyata lebih lebar, ternyata varchar 40. Ya udah berarti kan itu intinya mengubah ya, jadi dari varchar 30 menjadi 40. Berarti kita ngutak-atik tabel yang udah ada gitu loh. Jadi kita alter tabel barang, setelah itu kita apakan? Kita langsung aja, kalau misalnya mengubah, itu pakainya modify. Jadi seperti itu. Modify, kolom apa yang kalian ubah? Nama, ya kan? Menjadi tipe data apa? Varchar 40. Langsung tipenya yang baru, titik koma. Nah, jadi seperti itu. Langsung eksekusi. Ya, ini udah sukses kan? Kalau mau dilihat describe, nah ini dia udah varchar 40 gitu. Itu adalah cara untuk mengubah tipe data ya kalau kalian lupa. Kalau tadi nambah kolom, sekarang mengubah tipe data. Nah, selanjutnya apa? Gimana kalau misalnya saya ingin menghapus nih
contoh nih, stok ini saya ingin hapus, gimana ya caranya? Nah, berarti kan itu mengubah tabel juga, mengubah tabel barang. Tapi dalam hal ini bukan meng-add, bukan memodify, melainkan menghapus, menghilangkan, kita pakai drop. Jadi menghilangkan objek kita pakai drop. Apa yang kita drop? Kolom stok. Nah, gitu ya. Pastikan kalian ngetiknya bener ya. Kalau ini pakai C ya pakai C gitu ya. Misal jangan STOK gitu aja kan salah nanti. Nah, ini udah berhasil juga nih contreng nih. Udah sukses, describe. Nah, ini stoknya udah hilang. Oke? Nah, sekarang misalnya kalian ada tabel yang kelupaan ngisi primary key gitu kan. Misalnya nih, ini, oh iya ya harusnya ini ada primary key-nya, misalnya kayak gitu. Berarti tabel barang ini kalian ubah lagi, alter. Oke, alter table barang. Kemudian add primary key. Nah, kolom apa yang mau dijadikan primary key? Kode misalnya, ya udah kode. Titik koma. Oke, ingat primary key itu adalah yang unik ya. Nah, ini udah berhasil nih. Kalau kalian describe, ini dia ada pre-nya. Ini artinya primary. Mungkin kalian tadi nggak ngeh ya, ada apa bedanya. Oke, saya hapus dulu. Sekalian saya contohkan. Kalau ternyata bukan kode nih primary key-nya, misalnya kayak gitu. Atau pokoknya salah primary key-nya. Kita hapus. Dia pakai alter, table barang. Hilangkan primary key-nya dengan drop. Ingat kalau menghilangkan itu berarti drop. Jadi drop primary key, nggak usah nyebut-nyebut nama kolomnya, drop aja. Ingat ya, pre ini nanti jadi hilang. Nah, pre-nya hilang nih. Nah, sekarang saya tambahkan lagi ya. Berarti yang ini yang alter tabel add primary key ini saya execute. Kalau kalian agak ragu-ragu, please pokoknya di blok aja terus eksekusi gitu. Kemudian nih describe, eksekusi gitu. Nah, ini udah ada pre-nya. Gitu ya, itu cara menambahkan primary key. Oke, sekarang saya mau merelasikan antara tabel barang dan tabel kategori. Jadi di barang ada kolom kategori yang tipenya integer. Ini saya mau relasikan dengan tabel kategori. Di mana di sini di tabel kategori ada kolom kode kategori. Nanti kode kategori ini yang akan menjadi tamu di sini ya. Jadi kolom kode kategori akan menjadi kunci tamu yang bersesuaian dengan kolom kategori pada tabel barang. Berarti dalam hal ini yang akan kita alter itu adalah si tabel barang, karena tabel barang yang akan kita modifikasi ya. Berarti alter table barang. Kita akan menambahkan foreign key. Foreign key itu termasuk constraint. Jadi constraint, kasih nama dulu, misalnya FK, karena dia foreign key ya, kunci tamu gitu ya. Saya kasih nama FK barang kategori. Jadi adanya di tabel barang diambil dari tabel kategori, gitu ya. Jadi saya kasih nama, jadi jenisnya itu adalah foreign key. Kalian bisa, ya udahlah, kalian enter aja gitu ya. Kalau muncul seperti itu, jadinya besar kecil ya. Di sini nama kolomnya adalah kategori. Nah, jangan lupa references. Nah, ini referencesnya, ya. References enter ke tabel apa? Ke tabel kategori, ya kan? Jadi jangan bingung ya antara kategori dengan yang di dalam kurung dengan kategori yang di luar ini apa bedanya. Kalau dia di dalam kurung itu adalah nama kolom. Kalau di luar kurung itu adalah nama tabel. References kategori. Di tabel kategori itu nama kolomnya apa ya? Kode kategori. Ini kalian copy aja biar nggak salah ketik. Copy dalam kurung. Nah, jadi seperti itu. Titik koma. Oke, execute. Nah, ini udah contreng nih, ya. Udah contreng. Nanti kalian bisa describe barang lagi, terus nanti akan kelihatan di sini dia tulisannya udah ada key-nya, seperti itu ya. Oke, sekarang gimana caranya kalau saya ingin menghapus? Misalnya saya ingin menghapus tabel. Oke, coba deh. Coba kita hapus dulu. Hapus itu pakai drop ya. Misalnya drop kategori. Bisakah kita menghapus tabel kategori? Seperti itu ya, drop table kategori. Oke, execute. Nah, di sini drop table kategori ini salah. Cannot delete or update. Karena jadi di sini ada foreign key constraint. Ingat, kolom kategori itu kan dari tabel kategori bertamu ke tabel barang. Otomatis karena dia bertamu, dia nggak bisa dihapus. Relasinya tuh harus dihapus dulu, baru kalian bisa. Nah, tapi kalau misalnya saya menghapus tabel barang ini bisa. Karena dia tidak bertamu, dia hanya menerima tamu. Nah, setelah tabel barangnya kalian hapus, baru deh tabel kategorinya bisa kalian hapus.